Kita akan membahas yang sedikit banyak akan membuka tabir kematian, yang dimana kematian adalah satu keniscayaan. Sungguh pun secara fitrah manusia semuanya lari dari kematian alias takut. Namun bagi orang-orang yang beriman sudah sadar bahwa kematian itu sederhana saja, karena kematian adalah proses berpindahnya kita dari alam dunia menuju ke alam akhirat. Karena bab saum mungkin sering diterangkan oleh para asatidz di sini, saya akan bahas tentang kematian. Ada dua istilah dalam Al-Quran tentang kematian. Sebetulnya tiga. Yang pertama maut, yang kedua wafat, yang ketiga yuqtal atau kutila, yuqtal. Cuma Allah melarang kita untuk mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, jangan. Fala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya walakin la tash'urun. Kata Allah, janganlah engkau mengatakan bahwa yang terbunuh di medan perang itu mati, jangan. Karena mereka adalah terus hidup, hanya saja kalian tidak menyadarinya. Maka tinggal dua istilah dalam Al-Quran. Yang pertama maut dan yang kedua wafat. Maut secara etimologi, secara bahasa adalah proses berpisahnya antara raga dan nyawa. Ada lagi para ulama petinggi Al-Azhar mendefinisikan maut adalah proses berhentinya seluruh anggota tubuh manusia dari fungsinya. Jadi semua anggota badan kita akan tidak berfungsi di saat kematian. Maka wajar Bapak Ibu jika menjelang kematian seseorang akan berada di puncak rasa sakit. Kenapa? Karena akan berhenti secara total seluruh anggota tubuh manusia dari fungsinya. Jantung berhenti, sel darah akan pecah, paru-paru akan berhenti dari nafas, dan seterusnya dan seterusnya. Konon kabarnya dalam Al-Kisah, malakal maut menjemput Rasulullah tidak berani sendirian, didampingi oleh malaikat Jibril. Bahkan hanya malaikat Jibril yang berani masuk ke ruang Rasulullah ketika sedang sakit. Malaikat Ijrail menunggu di luar. Singkat cerita, malakal maut mau menjemput nyawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sambil memalingkan wajahnya. Dan sempat-sempatnya Rasulullah mengatakan, wahai Ijrail, kenapa engkau palingkan wajahmu?
Apa jawab malaikat Jibril? Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak tega melihat engkau harus mengerang kesakitan ketika aku mencabut nyawamu. Subhan. Itu Rasulullah, itu orang yang paling disayang Allah, harus merasakan erangan rasa sakitnya dicabut nyawa. Bahkan dalam keterangan Rasulullah sempat bergumam, mengatakan beliau, ya Allah, cukup aku yang merasakan, jangan umatku. Ini Bapak Ibu sekalian, satu hal yang pasti akan semua kita alami, itu pertama bahasanya maut, akan berpisahnya raga dari nyawa, dan akan berhenti seluruh anggota tubuh manusia dari fungsinya. Yang kedua, istilahnya wafat. Monggo nanti Bapak Ibu bisa buka di dalam surat Az-Zumar ayat 42. Para ulama mengatakan hanya ayat ini sajalah yang sedikit banyak menguak tabir kematian. Seperti apa mati itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa nursilul ukhra ila ajalin musamma. Wafat artinya menggenggam. Siapa yang menggenggam? Yang menggenggam Allah. Apa yang digenggam? Jiwa kita, nafsun. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Jadi ada dua jiwa yang digenggam Allah menurut ayat tadi. Satu orang yang mati, dua orang yang belum mati di tempat tidurnya. Sekali lagi, Allah menggenggam dua jiwa. Yang pertama orang yang mati, dan yang kedua adalah orang yang belum mati di tempat tidurnya. Sama-sama digenggam oleh Allah. Oh, kalau gitu tenang. Berarti ada kesamaan antara tidur dan mati. Apa kesamaannya? Sama-sama jiwa kita digenggam oleh Allah. Kalau gitu tenang. Karena apa? Karena mati itu kayak tidur. Benar. Menurut ayat tadi, mati seperti tidur. Tapi ingat Bapak dan Ibu, tidak sesederhana itu. Karena apa? Ahli psikolog mengatakan bahwa manusia tidur dibanding mimpi, dibanding tidak mimpinya, itu lebih banyak mimpinya. Sekali lagi, kita tidur ini lebih banyak mimpinya dibanding tidak mimpinya. Pasti menyalahkan kan? Karena merasakan bahwa mimpi lebih sedikit daripada tidak mimpi. Salah. Ternyata mimpi lebih banyak. Hanya saja
mimpi yang terekam oleh otak kita cuma sedikit. Yang lebih banyaknya lagi adalah mimpi yang tidak direkam. Subhanallah. Pak Ibu, jika saja kematian disamakan oleh Allah dalam surat Az-Zumar tadi seperti tidur, maka ketahuilah mimpi itu, jika mimpi indah, lebih indah dari kenyataan. Jika mimpi itu takut, lebih takut dari kenyataan. Jika mimpi itu sedih, lebih sedih dari kenyataan. Subhanallah. Ini Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus membahas surat Az-Zumar ayat 42 tadi? Agar supaya kita sadar bahwa ternyata nanti kita akan mengalami sebuah alam yang belum pernah kita rasakan. Kita akan melihat sesuatu yang belum pernah kita lihat, yaitu di alam akhirat. Apalagi sebelum ke akhirat, kita nanti akan berada di alam barzakh, alam kubur. Bapak Ibu sekalian, sakrah artinya mabuk. Jadi sakaro yaskuru sakrun, sakrotun, sakrah artinya mabuk. Saking kita berada di puncak rasa sakit, maka kita akan mabuk. Pak Ibu, ini bersimulasi saja, beranalogi. Kira-kira yang akan diucapkan oleh orang mabuk itu apa? Yang akan diucapkan oleh orang mabuk adalah sesuatu yang paling banyak dia pikirkan. Subhanallah. Makanya Rasulullah mengatakan, man akhiru kalamihi la ilaha illallahu dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir perkataan menjelang kematiannya adalah kalimat la ilaha illallah, baik itu diucapkan secara lisan ataupun mungkin lisan sudah keluh, hanya dalam hatinya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di saat sakratul maut, Nabi menjaminkan surga buat dia. Maka Bapak Ibu, ketika kita menjelang kematian atau kita berada di puncaknya rasa sakit atau mabuk, berarti kita akan mengucapkan sesuatu yang paling sering kita pikirkan. Itulah. Baik. Wafat digenggam Allah, yang mati dan yang tidur. Wa nursilul ukhra ila ajalin musamma, lalu jiwanya itu akan aku kirimkan kembali sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Siapa? Yang tidur. Tapi kalau yang mati, akan aku terus genggam jiwa itu. Pak Ibu, yang digenggam apa? Jiwa. Kalau orang tidur, maaf ya, orang tidur jasadnya ada, ruhnya ada enggak? Orang tidur ruhnya ada enggak? Karena ada nafasnya kan? Berarti jasadnya ada, ruhnya ada. Yang tidak ada apanya? Jiwanya. Kemana? Menurut ayat tadi digenggam Allah. Berarti dari ayat tadi kita paham bahwa di dalam tubuh kita ada 3 unsur. Yang pertama jasad, yang kedua ruh, dan yang ketiga adalah jiwa. Jasad akan kembali ke asalnya, yaitu tanah.
Ruh akan kembali ke asalnya dari Allah. Jasad tidak pernah salah, ruh tidak pernah salah. Yang akan dipintai pertanggungjawaban adalah jiwanya. Di situ diterangkan tentang analogi orang tidur. Ibarat mobil yang dihidupkan sementara supirnya turun. Itulah orang yang sedang tidur. Makanya kalau supirnya tidak masuk lagi ke situ, pasti mobil itu mati. Kenapa? Bisa habis bensinnya, bisa kesumbat udaranya, bisa pengapiannya, dan lain sebagainya. Makanya kalau kita bangun tidur, kita memuji Allah dengan bahasa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Puji syukur kepada Allah yang telah menghidupkan aku setelah mematikan aku tadi. Makanya tidur bukan perkara kecil. Tidur bisa jadi kita mati karena jiwanya terus digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikembalikan, maka kita terjaga dan kita bangun. Itulah Bapak Ibu sekalian, yang akan kita garis bawahi adalah ternyata perjalanan kematian itu bergantung kepada kita hari ini. Kematian tidak bisa ditolak. Walau kuntum fi burujin musayyadah, sungguh pun engkau berada dalam benteng yang kokoh. Kita kan bisa saja teriak, Allah, aku gak mau mati. Kenapa? Anakku masih kecil. Allah, aku gak mau mati. Aku lagi bangun rumah. Allah, aku gak mau mati. Anakku belum nikah. Bisa saja kan? Tapi idza jaa ajaluhum, apabila datang ajal seseorang kepada yang kaya, tidak harus nunggu miskin. Apabila ajal datang kepada orang yang muda, tidak harus nunggu tua. Dan apabila ajal seorang yang datang kepada yang sehat, tidak harus nunggu sakit. Dengan demikian, orang-orang beriman bahagia hidupnya disebabkan karena sesuai dengan perintah Rasulullah, aksiru dzikra hazimil lazat, perbanyaklah mengingat pemutus perkara kelezatan dunia, yaitu kematian. Semoga dengan diterangkannya ini kita menjadi orang-orang yang punya kesiapan. Kapanpun dan dimanapun kita menghembuskan nafas terakhir, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang husnul khotimah. Pertama, lipat ganda kebaikannya di bulan Ramadan. Yang kedua, janji Rasulullah, diampuni dosanya. Rasulullah nggak pernah bohong. Dilipat gandakan kebaikan dan diampuni dosanya, kan gitu. Kenapa? Karena kita belum tentu bertemu lagi dengan Ramadan di tahun yang akan datang, kan gitu. Makanya alhamdulillah, apalagi Rasulullah berilustrasi di 1 Syawal bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kayaumin waladathu ummuh, bagaikan seorang bayi yang baru dilahirkan. Untuk kita jalani 11 bulan yang akan datang, mudah-mudahan tidak kita kotori lagi. Mudah-mudahan dosa kita tidak bertambah, hanya kebaikan dan kebaikan saja yang terus bertambah, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasihat khusus untuk diri saya sendiri, umumnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.